Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengasuh pondok pesantren At-Taghlibiyah. Beliau Kiai Haji Rusdi Tabliw beserta keluarga besar Epon. Yang saya hormati tokoh masyarakat, wabil khusus Kepala Desa Ponjenan Timur, Batu Marmar, Pamekasan. Yang saya hormati para panitia pelaksana kegiatan Gebyar Akhirus Sanah Yayasan At-Tablighiyah. Yang juga saya hormati para wali santri, wali murid, hadirin, hadirat, para undangan semua yang saya hormati. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik, yaitu dalam rangka Gebyar Akhirus Sanah Pondok Pesantren At-Taghlibiyah. Mudah-mudahan acara ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta akan membawa pengaruh positif kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Serta semoga kehadiran Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah sebagai amal baik yang nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, dari alam kekufuran menuju alam keimanan dan keislaman. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik santri putra maupun putri yang saya hormati, saya diminta untuk mengisi seminar ya. Saya memang bakat saya itu di seminar. Alhamdulillah, beberapa minggu yang lalu saya ngisi di Pondok Raudhatul Thalibin, mengisi bedah buku moderasi beragama di dalam Islam, karya Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun. Dan alhamdulillah ternyata saya juga diberi kesempatan ke pondok ini untuk berbicara mengenai akhlak, meningkatkan akhlak santri, mengembangkan akhlak santri di era digital. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya banggakan, kita ini sekarang hidup di masa di mana problem dan tantangan yang kita hadapi itu jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh orang-orang tua kita di masa dulu. Kalau dulu para bapak, ibu-ibu sekalian, berbagai pemikiran dan paham-paham yang menyimpang itu sangat sulit untuk sampai ke kita, untuk sampai ke pemuda-pemuda kita. Karena dulu belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada internet dulu. Tapi kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
berbagai pemikiran dan paham-paham yang menyimpang, mulai dari yang paling radikal, yang teroris, dikenal dengan kelompok teroris, maupun yang paling liberal sampai yang ke ateis. Itu sekarang sangat mudah sekali untuk sampai kepada kita. Ibu-ibu kenal apa tidak ini? Kealiran-aliran sekarang ini. Teroris kenal, ateis kenal, radikalisme kenal, liberalisme kenal. Nah, alhamdulillah berarti belum nyampe ke sampean. Berarti sampean paling yang ditonton TikTok ya, Instagram gitu saja ya. Nah, tapi mungkin sekarang, tapi nanti ketika sampean sudah kuliah, itu akan dipertemukan dengan berbagai paham dan pemikiran yang kalau dulu tidak ada. Kalau dulu orang tidak percaya Tuhan, itu mungkin kalau di Indonesia itu sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang orang itu bisa tampil secara terbuka menyampaikan pemikiran-pemikirannya, termasuk orang yang tidak percaya Tuhan. Nah ini yang sekarang, dan ini pemikiran ini disebar melalui medsos, melalui YouTube, melalui Facebook dan semacamnya. Termasuk juga terorisme yang ngebom sembarangan itu, Bu. Nah itu kalau sekarang sudah mudah sampai kepada pemuda-pemuda kita. Maka karena itu di zaman ini tantangannya makin besar. Maka anak-anak kita, anak didik kita yang masih kecil, masih SD, masih MI, masih ibtidaiyah, sanawiyah, itu sudah mulai perlu untuk dikenalkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi anak-anak kita itu sudah mulai harus dikenalkan siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, siapa Imam Abu Mansur Al-Maturidi, siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Supaya apa? Supaya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melekat di dalam dirinya, sehingga ketika anak itu kuliah atau pergi kemana, ke Jakarta, ke Malaysia, dia tidak akan gampang terpengaruh dengan aliran-aliran yang menyimpang. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau dulu tontonan yang terlarang itu jarang sekali, sedikit. Orang nonton TV saja kalau dulu itu jarang. Kadang ada orang kaya punya satu TV, itu datang dari berbagai tempat. Tapi kalau sekarang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang penting punya HP, yang penting punya internet, punya paket, sudah bisa nonton apa saja. Mulai dari tontonan yang paling baik ke yang paling buruk. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang tanggung jawab orang tua, tanggung jawab guru itu semakin besar. Jangan sampai anak-anak kita dibiarkan, dibebaskan tanpa kontrol. Sebab semakin nikah, di mana saja, kapan saja, yang penting punya HP, itu bisa nonton tontonan-tontonan yang tidak baik. Yang ini jelas akan berpengaruh terhadap pemikirannya, yang pemikiran itu jelas akan berpengaruh terhadap perilakunya, terhadap akhlaknya, terhadap adabnya. Karena itu bapak-bapak ketika ngasih HP ke anaknya, itu jangan kemudian elomber, Bu, jalom. Takut HP-nya merusak anaknya. Naudzubillah. Ini bukan berarti gula menganjurkan agar anak-anak kita dikekang, tidak. Itu bertentangan dengan metode pendidikan di dalam Islam. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada buakin bahwa seorang anak itu tidak boleh dikekang. Mau ini enggak boleh, mau ini enggak boleh. Pergi ke sana itu torok senika. Bahkan kata Imam Ghazali, seorang anak terutama yang masih kecil-kecil, setelah selesai belajar jangan dilarang untuk bermain dengan permainan-permainan yang positif.
Karena kalau dikekang, kata Imam Ghazali, maka otaknya akan tumpul, kecerdasannya bisa hilang. Begitu juga kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam Al-Minanul Kubra. Jadi orang tua jangan sampai mendidik anaknya dengan cara mengekang, memaksa, jangan. Bahkan kata beliau, yang tepat bagi orang tua bagaimana? Moderat. Tahu moderat, Bu? Moderat tahu apa enggak? Sikap pertengahan, sikap pertengah. Dan ajaran Islam itu semuanya adalah ajaran yang moderat. Makanya di Al-Quran dikatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi Islam itu mengajarkan moderasi, pertengahan. Dalam mendidik anak juga tidak boleh mengekang, juga tidak boleh untuk alomber sebebas-bebasnya, pertengahan. Bahkan kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, hendaknya apa? Hendaknya orang tua juga tafwid kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang perlu diketahui, kalau dulu, ini perbandingan dulu dengan sekarang, sebelum saya masuk ke dalam inti dari tema ini. Kalau dulu orang berbicara agama, itu tidak sembarang orang. Itu yang bicara kiai-kiai, ustadz-ustadz yang memang alim-alim. Tetapi di era sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, orang bisa berbicara apa saja, bahkan meski bukan dalam keahliannya. Di medsos, sampai lihat di medsos, di YouTube, di WA, di Instagram, itu banyak orang berbicara agama tapi tidak jelas latar belakangnya. Dia pernah mondok di mana? Pernah di at-tabligiyah apa tidak? Tidak jelas. Tapi sudah berani berbicara agama, berbicara persoalan-persoalan publik. Ini kata Nabi adalah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi mengatakan, sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-ruwaybidah. Qila wa mar-ruwaybidah? Qala as-safih yatakallamu fi amril ammah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kata Nabi nanti akan terjadi tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan. Orang jujur didustakan, orang pendusta dianggap jujur. Pengkhianat dianggap amanat, orang yang agak amanat dianggap khianat. Dan pada saat itu Ar-Ruwaybidah ikut berbicara. Siapa Ar-Ruwaybidah? Nabi mengatakan, as-safih yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh, orang yang tidak ahli tapi berbicara persoalan publik. Banyak sekarang, bisa dilihat di medsos, di YouTube. Bahkan ada artis katanya tahu bukan kemudian jadi gimana yang benar? Mondok dulu ke pondok atau libi mondok dulu, belajar dulu dari bawah, diajari nahwu, sharaf, diajari mulai Safinah, Sulamut Taufik, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab dan seterusnya. Baru kemudian jadi jadi penceramah di televisi. Nah, tapi yang terjadi tidak seperti itu. Orang jahat, orang punya masa lalu yang kelam, kemudian bertaubat jadi ulama, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Dulu, Bu, ada seorang ulama besar. Ini perlu saya kasih tahu supaya kita ini betapapun misalnya ya, punya masa lalu yang tidak baik, tapi kita tidak boleh putus asa. Dulu ada seorang ulama besar
namanya Imam Fudail bin Iyad. Kenal Bu? Pernah tahu Imam Fudail bin Iyad Bu? Kenal apa tidak? Tidak. Imam Fudail bin Iyad nikah pada masa mudanya adalah seorang pembegal. Oh ini pembegal, tukang rampokan sepeda itu deh ya, perampok. Nah, Fudail ini dulunya perampok. Tapi suatu saat Imam Fudail nikah tapangki sareng orang bini tatin. Akhirnya jatuh cinta. Jadi pembegal ketemu cewek jatuh cinta. Orang mun jatuh cinta biasanya suka apa? Ngelamun gitu punten. Suka ngelamun. Pengalaman ini. Suka ngelamun. Tapi akhirnya Imam Fudail ini masa mudanya yang sebelumnya dia pergi ke hutan, ke jalan untuk ngambil orang, setelah jatuh cinta lebih banyak sampai suatu malam Imam Fudail bin Iyad kerong, tak kuat, tidak mampu menahan rasa kerongnya kepada perempuan yang dicintai. Akhirnya malam-malam jam 12 entare keroman Bu, keroman sebini entaren. Naik ke temboknya. Setelah naik ke tembok, kok tiba-tiba Fudail bin Iyad mendengar ada orang baca ayat Al-Qur'an. Kalau tengah malam jam 12 malam baca ayat Quran, orang saya napa tak orang saya? Orang soleh napa tak orang soleh? Pasti orang soleh. Nah, dengar malam-malam dengar ada orang baca ayat Quran, tentu dibaca dengan ketulusan. Karena di malam hari tentu orang soleh. Apa yang dibaca? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Bukankah kata ayat ini, bukankah sudah sampai saatnya orang mukmin itu untuk tunduk khusyuk kepada Allah, berzikir kepada Allah dan kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah orang mukmin itu seperti orang-orang yang diberi kitab di masa dulu, di mana di dalam waktu yang lama mereka tetap tidak mau mengambil pelajaran sehingga hatinya menjadi keras dan banyak di antara mereka yang menjadi orang-orang yang fasik. Nah, Fudail bin Iyad dengar ayat ini dibaca di malam itu, jam 12 malam ke belakang, langsung hatinya tersentuh, tersadar betapa dia selama ini telah jatuh dalam keadaan masa lalu yang kelam, yang penuh dengan dosa, membuat orang membuat orang takut. Akhirnya Fudail jatuh, kemudian bertaubat. Al-ana ya Rabb, kata Fudail, malam ini wahai Tuhanku, saya akan kembali kepada Engkau. Akhirnya Fudail berjanji akan bertaubat ke Mekah Bu, akan pergi ke Mekah. Tapi kata Fudail, kalau saya ke Mekah belum punya ilmu, jangan-jangan saya su'ul adab nanti di Mekah. Maka saya harus ngaji dulu, kata Fudail. Makanya Fudail kemudian ngaji dulu, ngaji di Kufah kepada banyak ulama. Setelah ngaji di Kufah, baru kemudian berangkat ke Mekah, bertaubat, belajar kepada ulama-ulama yang ada di sekitar Mekah, sehingga menjadi ulama besar. Bahkan diakui tidak hanya oleh kalangan ulama-ulama, tapi juga di kalangan umaro-umaro. Nah ini artinya apa? Betapapun orang punya masa lalu kelam, maka tidak boleh putus asa, karena pintu taubat selalu terbuka. Nah, artis-artis kalau taubat mestinya niru Imam Fudail bin Iyad. Bukan langsung jadi bukan langsung jadi bukan langsung jadi kiai. Tapi gimana dulu yang benar? Nyantri dulu ke pondok At-Taghlibiyah. Setelah dari At-Taghlibiyah baru kemudian jadi Tapi sekarang ini orang bisa tampil menjadi ustadz, menjadi pembicara masalah-masalah agama, padahal dia sebelumnya hanyalah seorang artis.
Orang bisa berbicara apa saja, politik, sosial, ekonomi, padahal dia bukan ahli dalam bidang itu yang ada sekarang. Maka dari itu tantangan-tantangan ini akan terus semakin berkembang. Nah, kemudian perbandingan lagi, kalau di masa dulu bapak-bapak ibu sekalian, orang mencaci ulama itu nggak berani. Su'ul adab kepada kiai itu dulu nggak berani. Tapi sekarang kita lihat di medsos, di YouTube, kita lihat di Facebook, di WA, orang mencaci maki ulama itu banyak. Dia nggak kenal ke ulamanya tapi caci maki. Sampean tahu Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya apa tidak? Tahu apa enggak Kiai Miftahul Akhyar? Siapa Kiai Miftahul Akhyar? Aduh, Malang, ini gimana kok bisa nggak kenal ini? Kiai Miftahul Akhyar itu pernah jadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sekarang jadi Rais Am PBNU. Itu puncaknya ulama. Rais Am PBNU itu. Tapi orang berani mencaci maki beliau. Jangankan Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair. Itu a'lamu ulama Indonesia dikatakan oleh sebagian ulama. Itu sudah mbahnya ulama di Indonesia, kiai. Itu masih ada orang berani untuk mencaci beliau. Ini perbedaan-perbedaan yang terjadi perbedaan antara masa dulu dengan sekarang. Padahal para ibu sekalian, orang mencaci ulama itu bahayanya besar. Kenapa? Kata ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Makanya sampean pernah tahu ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu apa tidak? Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani dijuluki sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Tahu apa enggak ceritanya? Kok enggak tahu semua ini? Kok enggak tahu semua? Nah, ini harus tahu ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini adik-adik sekalian, ini punya temen dua. Satunya namanya Ibnu Sakko. Ini orang paling cerdasnya orang. Berdebat dengan siapapun pasti menang. Ibnu Sakko ini, saking cerdasnya. Ada lagi temannya namanya Ibnu Usrun. Ini juga orang pinter. Syekh Abdul Qadir Jailani itu biasa-biasa saja. Tapi dua orang ini adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pergi ke seorang ulama namanya Imam Yusuf, seorang wali besar. Nah, ternyata tiga orang ini beda-beda maksudnya. Imam Ibnu Sakko ditanya, Ibnu Sakko, apa tujuanmu datang kepada Imam Yusuf? Ibnu Sakko mengatakan, saya datang kepada Imam Yusuf ingin menguji sampai di mana keilmuannya. Saya akan bertanya ini, ingin tahu sampai di mana keilmuan beliau. Sedangkan Ibnu Usrun ditanya, kamu apa tujuannya Ibnu Usrun? Ibnu Usrun mengatakan, saya ingin datang kepada Imam Yusuf, ingin minta didoakan supaya kaya. Nah, masih banyak orang yang datang ke kiai makin nikah bu, minta soki. Nah, atau dapat masalah berat baru datang ke kiai. Kalau dulu para ibu dikatakan oleh Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin, ketika Syekhona Khalil Bangkalan datang ke Pamekasan, itu orang-orang Pamekasan dari berbagai tempat datang abek tereng bareng kakui parengaki ke beliau. Makanya ada buna Kiai Khalil As'ad, kenapa orang Madura, terutama orang Pamekasan, itu Islamnya kuat? Oh, itu barokahnya orang tua kita dulu seneng kepada tak cerai ka ulah. Maka anak potona ipa kuat Islam bi Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik boleh ke cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ada bu, kalau saya datang sowan kepada Imam Yusuf, tujuan saya adalah ngambri barokah. Karena Imam Yusuf itu seorang ulama besar, seorang wali maka saya datang untuk ngambri barokah.
Akhirnya 3 orang ini datang ke Imam Yusuf. Karena Imam Yusuf ini seorang wali, diketahui, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung Imam Yusuf bilang, Ibnu Sakko, kamu datang ke sini tujuannya adalah untuk menguji saya. Kamu ingin bertanya ini dan ini. Jawabannya ini, dijawab semua pertanyaannya. Dan saya melihat di antara kedua matamu ada kekufuran, kata Imam Yusuf. Sementara kamu Ibnu Osrun, kamu akan menjadi orang kaya. Wa anta ya waladi, dan kamu wahai anakku, qadamuka ala raqabati kulli awliya. Sedangkan kamu wahai anakku Abdul Qadir Al-Jailani, qadamuka ala raqabati kulli awliya. Kamu akan menjadi rajanya para wali. Dan betul Bu, betul. Ibnu Sakko ini orang pinter, cerdas, tapi su'ul adab kepada seorang alim, seorang wali. Maka suatu saat Ibnu Sakko ini jatuh cinta, tapi jatuh cinta kepada perempuan Kristen. Jatuh cinta kepada perempuan Kristen. Mau dia nikahi, oleh orang tuanya nggak boleh kamu nikahi, kecuali dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kamu harus keluar dari Islam, masuk Kristen. Akhirnya Ibnu Sakko lebih memilih keluar dari Islam dan supaya dapat menikahi si perempuan. Na'udzubillah mur. Akibat apa ini? Akibat su'ul adab kepada ulama. Na'udzubillah. Syekh Abdul Qadir Jailani akhirnya menjadi sultanul ulama, yang sampai sekarang di mana-mana orang ketika menghusus hadiah Fatihah itu pasti menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Akibat apa ini? Barokahnya apa ini? Barokahnya dia baik, dia memuliakan ulama. Tapi yang terjadi sekarang, para bapak ibu-ibu sekalian, banyak orang berani su'ul adab kepada ulama. Bahkan tidak hanya su'ul adab, berani mencaci maki ulama. Na'udzubil. Melana saya mengajak kepada adik sekalian, ayo jangan ikut-ikutan. Kalau ada di medsos, kadang ini yang terjadi apa? Perbedaan pandangan politik. Satunya milih ini, satunya milih ini. Akhirnya tokoh yang ini dicaci oleh pengikutnya yang satunya. Ini jangan sampai terjadi. Karena bahaya. Jangan-jangan naudzubillah seperti yang terjadi kepada Ibnu Sakko. Padahal Ibnu Sakko ini juga orang alim, adik-adik sekalian, cerdas. Kalau berdebat di mana saja, dengan siapa saja, Ibnu Sakko menang. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang yang perlu untuk kita pikirkan, sehingga kita tidak ikut terjatuh di dalam kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa ini. Begitu juga yang perlu saya sampaikan, ibu-ibu, terutama ke ibu-ibu ini. Dulu perempuan-perempuan itu jarang keluar, apa tidak? Jarang. Kalau keluar tidak seperti sekarang. Kalau sekarang di rumahnya nggak mandi ketika sama suaminya, tapi ketika keluar pakaian baju yang bagus, yang harum, emas semua dipakai, ya apa tidak? Wah, itu kalau keluar. Ini kan kebalik dengan anjuran agama. Kata agama, perempuan itu hendaknya berhias untuk suami. Yang terjadi sekarang sebaliknya, Bu. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang. Berhias untuk suami ini, ibu-ibu sekalian, keutamaannya besar, Bu, ya. Jadi sampean kalau suaminya datang kerja, nanti mandi ibu-ibu ini. Jangan sampai nggak mandi untuk menyambut suami. Ibu-ibu tahu nggak? Ibu-ibu pingin nggak punya anak yang soleh? Pingin nggak? Karena ini lebih banyak ibu-ibunya ini. Jadi saya harus berbicara tentang perempuan. Pingin gak punya anak yang soleh, ahli Al-Quran, ahli ilmu?
berbakti kepada suami, itu rahasianya. Dulu ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim dan Abu Tolha, suaminya Abu Tolha. Suatu saat Abu Tolha pergi keluar, Ummu Sulaim di rumahnya, anaknya meninggal. Meninggal. Ternyata meskipun anaknya meninggal, Ummu Sulaim ini pesan kepada keluarganya, tolong jangan dikasih tahu kepada Abu Tolha bahwa anaknya meninggal. Saya sendiri yang akan ngasih tahu. Lalu kemudian datang Abu Tolha suaminya. Nah, Ummu Sulaim ini bukan ngasih tahu kalau anaknya meninggal, tapi malah apa yang dia lakukan? Pergi ke kamar mandi pakai sabun yang paling bagus, setelah itu pakai baju yang paling bagus, pakai pewangi minyak yang paling harum untuk nyambut suami. Akhirnya terjadilah, wah, namanya suami baru datang dari luar itu biasanya kan kepingin, Bu. Kepingin tak kepingin? Kalau jauh datang dari jauh kepingin. Maka Ummu Sulaim menyambut suaminya. Terjadi malam itu hubungan. Setelah berhubungan baru dikasih tahu, Mas, kalau sampean minjem barang ke orang, lalu barang itu mau diambil oleh orang yang punya, sampean terima, mau ini setelah saya junub, baru kamu kasih tahu kalau anak saya sudah wafat. Marah-marah. Tapi namanya perempuan yang solihah, meskipun dia sesungguhnya sangat sedih sekali, tetapi dalam rangka menyambut suaminya, dia rahasiakan dulu kesedihan itu. Dia sambut dulu suaminya. Bahkan sampai berhubungan suami istri. Paginya pergi menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sama Rasulullah ditanya, tadi malam berhubungan apa tidak? Nggih Rasulullah, kata Abu Talha. Lalu didoakan oleh Rasulullah. Maka dari hubungan malam itu lahir seorang anak yang melahirkan 9 anak, semuanya jadi ahli Al-Qur'an. Berkahnya perempuan yang sangat sabar dan selalu menyambut suami, berhias untuk suami. Makanya ibu-ibu ini keadaan yang sekarang, di mana fenomena terjadi perempuan kalau di rumah tidak mandi ke suaminya, suka ngelawan, tapi kalau keluar pakaiannya yang paling Nah ini sekarang ya minimal di rumah berhias untuk suami, keluar juga berhias yang sewajar. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Kemudian lagi fenomena yang terjadi saat ini ke adik-adik sekalian, adik-adik santri. Kalau dulu ketika seorang santri atau siswa ditegur oleh gurunya atau bahkan dipukul oleh gurunya, kemudian dia pulang lapor ke bapaknya, Pak, saya dipukul sama ustadz. Maka bapaknya akan bilang, ya enggak apa-apa, ustadznya mukul sampean kan enggak mungkin sembarangan, pasti karena sampean melakukan kesalahan. Bahkan ditambahi, dimarahi sama orang tuanya kalau dulu. Iya apa tidak? Iya, dulu seperti itu adik-adik sekalian. Jadi kalau kita dimarahi oleh ustadz atau bahkan dipukul oleh ustadz, pulang ke rumah ditambahi, dimarahi oleh orang tua. Tapi sekarang yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada murid naudzubillah membunuh guru. Ada orang tua melaporkan guru anaknya ke polisi. Ada, sampai di penjara. Nah, ini kan fenomena yang terjadi sekarang. Nah ini, maka dari itu sekarang saya kira sangat tepat ini, judul kita saat ini adalah mengembangkan akhlak. Mengembangkan akhlak. Maka dari itu, berarti apa yang bisa kita simpulkan dari fenomena yang saya sampaikan? Problem kita saat ini adalah problem kemerosotan akhlak. Dan tantangan yang harus kita hadapi yang paling besar saat ini adalah apa? Tantangan menjaga akhlak.
Syekh Abdullah bin Bayya Ad-Dawaki, likulli zamanin tahaddin wa tahaddi hadzal zaman al-muhafadzatu 'alal akhlaq. Setiap zaman itu punya tantangan tersendiri, dan tantangan zaman ini adalah tantangan menjaga Ada ulama juga mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabu akhlaquhum dhahabu. Jadi kata Imam Ahmad Asy-Syauqi, keutuhan suatu umat itu tergantung akhlak. Kalau akhlaknya buruk, bangsa itu sudah sama dengan sudah lenyap. Kalaupun dia maju, kalau kita umat Islam, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah di dalam Quran, itu bukan pada tampannya, bukan pada gagahnya, bukan pada kayanya, bukan. Tetapi yang dipuji oleh Allah adalah akhlak. Dabun Allah kenapa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sendiri mengaku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan Napa dabut Kanjeng Nabi dek? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi di dalam banyak hadisnya juga mengatakan, memerintahkan untuk selalu berakhlak yang mulia. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada harus bukan hanya di masjid. Di masjid sholat nangis-nangis minta kepada Allah. Tapi di pasar berkhianat, melakukan transaksi-transaksi yang dilarang oleh agama. Ini namanya bertakwanya tidak di semua Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kun, di mana saja. Sebab ajaran agama itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tapi juga berkaitan dengan muamalah. Tahu muamalah? Di fikih, di dalam Fathul Qorib, pertama itu fiqhul ibadat. Nanti dijelaskan toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu namanya fiqhul ibadah. Setelah itu apa namanya? Fiqhul muamalah, ekonomi Islam, hukum-hukum yang terkait dengan transaksi. Di situ dijelaskan baik ijarah, qirat, mudharabah, syirkah, dan semuanya yang terkait dengan transaksi-transaksi. Kemudian setelah itu ada fiqhul munakahat, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Setelah itu ada fiqhul jinayat, fikih yang berkaitan dengan pidana. Berarti Islam itu mengatur semua hal-hal yang terkait dengan manusia, mulai dari tedung sampai tedung boleh. Tetap bertakwa di mana saja. Nah, kemudian Nabi bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kamu melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan. Tetimun sampean, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, ngening ngelakoni kecubaan. Misalnya ningalen perkara tak bagus, segera pakai mata kita untuk baca Quran, untuk melihat Quran. Kenapa sebab? Kebaikan ini akan bisa menghapus efek daripada keburukan itu. Karena senikah adik-adik, kalau orang berbuat maksiat kok tidak ditaubati, tidak diikuti dengan kebaikan, maka nanti di dalam hati itu akan muncul titik hitam. Kalau maksiat lagi, maka nanti hati kita akan penuh dengan hitam, sehingga menjadi gelap, menjadi keras. Ketika keras ini, maka nanti akan sulit nasihat sulit masuk, diingatkan tentang kematian tetap tidak masuk. Kenapa? Karena hati sudah ron, istilah Al-Quran itu ron. Makanya kata Nabi, kalau melakukan keburukan hendaknya diikuti dengan melakukan kebaikan. Kalau lihat yang tidak baik, ikuti dengan melihat Al-Quran, membaca Al-Quran.
Kalau ngomong yang tidak baik, segera ikuti dengan berzikir. Dan Nabi juga bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sabda Nabi. Kemudian adik-adik sekalian, di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasim As'ari, kasa disampaikan debuna Imam Ruwaimun. Imam Ruwaimun berkata kepada anaknya, ya bunayya, ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, sementara adabmu itu seperti tepung. Paham apa enten adik-adik ini? Jadikan ilmumu seperti garam dan adabmu, akhlakmu seperti napa artena? Artena adab kok tu lebih banyak tembang ilmu. Tembang ilmu nah. Karena ilmu tanpa adab tidak ada gunanya. Ilmu tanpa ketakwaan tidak ada gunanya. Ini apa punten? Makanya beduk ulama ada bu, laukanal ilmu dunat tuqa syarafa lakana iblisu a'zama khalqillah. Kalau saja ilmu tanpa dibarengi ketakwaan, tanpa dibarengi akhlak yang mulia, itu sudah dianggap sebagai satu kemuliaan, maka iblislah yang paling mulia. Karena iblis paling pinter. Tetapi tidak. Antara adab dan ilmu, antara akhlak dan ilmu harus berjalan beriring. Bahkan adabnya harus lebih banyak daripada ilmunya. Sebab senikah, kalau coba misalnya sampai agak bayi jajan, jajan. Pas banyakan bujana, apa yang terjadi? Antara tepung dan buja, banyak buja. Kenapa terjadi? Senikah juga, empian andi ilmu, tapi adab itu tak ada. Ya cen, ilmu na acen. Makanya sarang Imam Ruwaimun ina sehatin, jadikan ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti artinya adab harus lebih banyak dari ilmu. Tapi tentu adik-adik sekalian, ini bukan berarti bahwasanya sampean isro nyari ilmu sekoni benih. Sampean kotu nyari ilmu banyak. Cita-citanya harus tapi ilmu itu hendaknya dibarengi dengan adab, dengan akhlak. Saya cerita, sampean oning Imam Al-Manfaluti, oning napa punten? Imam Al-Manfaluti seorang imam besar, seorang ulama besar. Beliau bilang sama anaknya, anakku, turid antakuna mislaman fil mustakbal. Nanti kamu pingin seperti siapa? Cita-citamu pingin seperti siapa nanti? Kata Imam Al-Manfaluti kepada anaknya, oh ayah, saya pingin seperti anda. Saya bercita-cita pingin seperti Imam Faluti, kata anaknya. Karena Imam Faluti seorang alim, seorang imam. Lalu apa kata Imam Faluti? Nah, kok cita-citamu kecil banget? Dulu saya itu bercita-cita menjadi kayak Imam Ali, kayak saya Imam Ali. Imam Ali menantunya Rasulullah yang menaklukkan kota Khaybar itu Imam Ali. Lalu Nabi juga dalam satu hadis dikatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Loh, dulu saya pingin kayak Imam Ali, kata Imam Faluti. Tapi jadinya kayak saya. Kalau kamu bercita-cita kayak saya, nanti kamu jadi kayak siapa, nak? Harus tinggi cita-citanya. Kalau pingin jadi ulama misalnya. Ulama itu berlevel-level dia, bertingkat-tingkat. Ada namanya mujtahid mutlak mustaqil, kayak Imam Syafi'i. Itu namanya tingkatan level ulama paling tinggi. Itu namanya mujtahid mutlak
Taqil itu ulama yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung dan punya kaidah sendiri. Itu namanya mujtahid mutlak mustaqil. Di bawahnya ada mujtahid mutlak muntasib, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih ya. Ada mujtahid muqayyad, mujtahid fatwa, ada nudharut tarjih, ada hamalatu fikhin dan sebawahnya. Jadi ulama itu macam-macam. Maka sampean bercita-cita tinggi, sampean pingin jadi ulama seperti siapa? Seperti Imam Syafi'i gitu. Barangkali nanti jadi kayak Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi cita-citanya harus tinggi. Dan adik-adik sekalian tidak boleh kecil hati. Saya ini kan anaknya orang biasa, gak mungkin bisa jadi ulama. Oh tidak begitu. Sampean tahu kitab Tarbiyatus Sibyan? Saya bawa kitab ini ya. Kitab Tarbiyatus Sibyan, tahu apa enggak tidak? Tahu. Tentang ilmu apa buna? Kayak Habibullah Rais. Wala la tai'asan min rahmatil alimi wa in ta'allamta bati al-fahmi bal jidda fal ilmu bi jiddin la bijad tanaluhu wa kilaman yatawajjah. Sabab ilmu ika oleh orang baju beni poto na kiai tabah kanjeng ini kedebuna kayak Habibullah Rais. Ilmu diperoleh orang yang rajin, tak peduli orang kaya atau miskin. Ini sudah disampaikan. Berarti kalau demikian kita orang Madura sudah disampaikan bahwa untuk mencapai level ilmu yang tinggi itu tidak harus kita anaknya siapa. Banyak ulama-ulama itu yang bukan anaknya ulama. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, apa anaknya ulama besar? Bukan. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu bapaknya ya biasa, tapi punya anak Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, yang ngarang Ihya Ulumuddin, yang ngarang Faisalut Tafriqah, yang ngarang Al-Mustasfa, Al-Manhul, banyak sekali karyanya. Itu bukan anaknya ulama besar. Sampean oning Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, oning punten tidak tahu. Gimana kok nggak kenal sama ulama? Bismillah, waktu untuk materi cukup. Masih banyak sebenarnya yang saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Terasa 1 jam tidak terasa kita lewati bersama. Saya akan cerita dulu Syekh Umar Mangkuyudan. Tahu Syekh Umar Mangkuyudan apa tidak? Itu orang Jawa Tengah, salah seorang ulama. Itu punya pesantren Al-Quran. Jadi namanya pesantren itu kan mesti ada yang nakal, ada yang tidak, kan begitu. Setiap pesantren mesti begitu. Di pesantren itu ada yang nakal sekali, ada yang agak nakal. Nah, Syekh Umar Mangkuyudan ini ternyata manggil pengurus, dipanggil pengurus, disuruh catat, pengurus catat siapa santri-santri yang paling nakal, di ranking yang paling nakal 1 ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, di ranking. Pengurusnya seneng, wah ini nanti akan dihukum berat sama kiai. Karena namanya pengurus di pesantren itu kan paling bingung itu pengurus aslinya. Ketika nakal soalnya repot. Mau tak tegas ke santren nanti panglobi ya di pengasuh. Mau tegas ke santren tak kesenengin di itu paling tak nyaman itu pengurus. Nah, pengurus mau menghukum berat kan gak berani. Nah, maka seneng ketika dipanggil oleh kiai untuk mencatat santri-santri yang paling nakal. Dikasih, ini kiai, ini yang paling nakal, dicatat semuanya. Kemudian oleh pengurus itu ditunggu kapan sama kiai mau dihukum berat itu.
Bagian santri-santri yang nakal itu sampai 1 minggu nggak ada kiai nggak menghukum, sampai 2 minggu nggak ada. Akhirnya pengurus itu datang lagi ke kiai, kiai itu santri-santri yang panjenengan minta untuk dicatat itu kok nggak segera dihukum? Dawun kiai apa? Loh, kenapa mau dihukum? Itu maksud saya suruh kamu catat karena saya kalau tahajud malam hari itu nanti anak yang paling nakal itu akan saya sebut pertama kali. Saya minta kepada Allah, ya Allah ini santri A, B, C yang paling nakal, mohon ya Allah lembutkan hatinya, mohon lembutkan hatinya. Bukan kok malah mau diusir, enggak, maksud saya itu mau saya doakan. Ternyata santri-santri ini berkah tangisan kiainya di malam hari, maka kemudian bisa sadar betul ini keampuhan doa. Nah, sampai-sampai ada seorang kiai menceritakan cerita ini di pengajian di satu pesantren besar di Jawa Tengah. Setelah turun dari pengajian dari mimbar ini, ada kiai datang. Kiai, untung sampean gak nyebut namanya siapa itu cerita. Itu yang diceritakan itu saya, pengasuh pesantrennya itu. Jadi pengasuh pesantrennya itu yang dulu masuk dalam catatan santri-santri. Nah, tapi berkah tangisan ustadznya, kiainya di malam hari ternyata dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian bisa bertaubat, bisa kembali menjadi santri yang baik. Ini yang pertama, cara yang pertama. Bagi orang tua juga begitu, Bu, terutama ibu-ibu ini. Doanya ibu ampuh sekali. Saya ingin cerita sebentar, ini biar masuk ke ibu-ibu. Saya ingin cerita ibu-ibu sekalian. Sampean tahu Imam Bukhari, tahu nggak? Loh, kok nggak tahu Imam Bukhari? Ini gimana ini? Imam Bukhari itu yang ngarang kitab Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari itu dikatakan oleh ulama ashahul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Quran itu adalah Sahih Bukhari. Yang ngarang itu Imam Bukhari. Dulunya Bu itu buta, kecilnya itu buta. Imam Bukhari itu buta waktu kecilnya. Tapi ibunya tiap malam nangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar disembuhkan. Ternyata mimpi ibunya itu didatangi Nabi tapi ibunya ini orang yang rajin berpuasa untuk anaknya, mendoakan anaknya. Loh, kok baru-baru ini saya sudah dapat kabar si anak itu sudah kembali. Mulai dia mengatakan ingin melanjutkan ngajinya ke pesantren ini. Sudah mulai serius. Padahal sebelumnya ini ibunya sudah selalu susah mikirin anak yang nakal. Ini keampuhan doa. Ini artinya seorang pendidik, entah itu guru atau anak, jangan melupakan doa. Minta kepada Allah. Kalau kiai-kiai dulu itu katanya belum tidur sebelum nggak bisa tidur kecuali sudah mendoakan santri-santrinya.
Kemudian yang kedua ya tentu Jika tidak, bagaimana cara menghilangkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi suudzon apalagi kepada guru itu jelas suul adab ya. Makanya santri-santri dulu, adik-adik sekalian, disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Itu menceritakan sebagian ulama-ulama dulu itu kalau mau ngaji kepada gurunya maka sebelumnya bersedekah dulu, kemudian mereka berdoa. Apa doanya? Ini diamalkan. Ini sekaligus juga obat suudzon kepada guru. Apa doanya? Allahumma stur aiba muallimi wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupi kekurangan guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jadi ulama-ulama dulu yang hebat-hebat itu memang nggak pengen tahu aib gurunya. Bahkan mereka meminta kepada Allah agar aib gurunya ditutupi. Namanya manusia, selain kanjeng Nabi, namanya manusia ya tidak maksum. Meski kiai ya terkadang juga melakukan kesalahan. Dan itu manusia, karena manusia selain Nabi itu tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Makanya ada buah kisaran ulama. Anapa menabi kanjeng Nabi diperingati lahirnya, kalau ulama diperingati wafatnya. Di antara hikmahnya kata ulama, karena kalau Nabi itu maksum, jadi lahirnya itu menjadi rahmah bagi seluruh alam. Jadi rahmah bagi seluruh alam dan dipastikan baik terus. Maka lahirnya diperingati karena sudah pasti nanti baik terus sampai wafat. Tapi kalau ulama itu tidak maksum, mesti ada melakukan kesalahan-kesalahan. Dan bisa naudzubillah ada ulama suul khotimah. Makanya kalau ulama ditunggulah dulu, kalau meninggal husnul khotimah baru diperingati. Ya tidak maksum. Karena ulama tidak maksum, guru kita tidak maksum, mesti punya kekurangan. Namun kita sebagai murid jangan sampai suudzon. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar kekurangan guru itu ditutupi dari kita. Ditutupi. Amalkan tadi doa, Allahumma stur aiba muallimi wala tudhib barakata ilmihi minni. Itu sampean lihat di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, atau juga dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi saya membawa kitab tentang adab ya. Ini kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Etikanya guru dan murid. Jadi guru juga punya etika, murid juga punya etika, punya adab. Di sini dijelaskan. Di antaranya itu tadi, jangan sampai punya pikiran suudzon kepada guru, dan ini juga dijelaskan ulama berdoa seperti tadi itu ketika ketika ngaji kepada seorang guru, termasuk juga di kitab ini Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Ini kalau bisa di pesantren ini kan karya ulama Indonesia. Kalau bisa selain taklimul muta'allim, memang kitab ini harus dipelajari. Adabul Alim wal Muta'allim. Adik-adik harus baca ini. Kalau tidak tahu karena bahasa Arab sudah ada terjemahnya, juga bisa minta ngaji kepada guru-guru yang bisa mengajarkan. Ini. Ya.